Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau duduk diam, Tuhan, menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu, supaya kami terus diubah, kami terus mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, dan kami mau hidup melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang Roh Kudus yang akan memimpin setiap orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Persoalannya adalah, apakah selama ini di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita sudah menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Saya ulang sekali lagi, apakah selama ini di dalam hidup kita, kita sudah menyerahkan segenap hidup kita ini untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus? Ingat firman Tuhan katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, sebagai orang percaya, kita semua sadar, kita semua tahu, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita. Nah, persoalannya, apakah kita sudah menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau sampai saat ini kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, itu berarti apapun yang kita lakukan, kita masih melakukannya menuruti keinginan diri kita sendiri. Kita masih melakukannya mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi, kita belum hidup dalam kehidupan yang baru. Kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Kita masih melakukan segala sesuatu mengikuti kemauan diri kita sendiri, mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu mengikuti keinginan diri kita atau mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, dapat dipastikan segala sesuatu yang kita lakukan tidak tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Buktinya apa? Buktinya adalah kita masih hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, dan segala sesuatu yang kita lakukan mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Semuanya itu biasanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Dan seharusnya kita sadar, keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Saya ulang sekali lagi, keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan daging itu tidak tunduk kepada hukum Allah. Jadi saya harus katakan dengan tegas, percuma kita mengaku diri sebagai orang percaya, atau sebagai orang Kristen, atau sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dapat dipastikan, kalau kita tidak sadar akan hal ini, lalu kita tetap hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, dapat dipastikan kehidupan kita tidak akan berkenan kepada Allah. Dapat dipastikan, kalau waktu Tuhan tiba bagi kita, kita akan ditolak oleh Allah. Saudara perhatikan itu, ini tidak berlebihan.
Saya katakan sekali lagi, ini tidak berlebihan. Karena kalau kita masih hidup mengikuti keinginan daging, berarti hidup kita tidak akan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan dengan tegas, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Padahal perjuangan kita satu-satunya di sepanjang umur hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini hanya untuk satu hal, yaitu supaya di ujung kehidupan kita nanti, di kekekalan nanti, kita bisa ditemukan sebagai pribadi yang layak, pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, mereka lah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berkenan itu adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini menyerahkan segenap hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itulah kenapa di awal tadi saya tanyakan, apakah kita sudah menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus? Saudaraku, kalau belum, ini adalah sinyal bahaya atau alarm peringatan untuk hidup kita. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita tidak bersedia atau sampai saat ini kita belum menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dapat dipastikan kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan tadi, ini sinyal bahaya atau alarm peringatan bagi kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan tiba bagi kita. Bagaimana kalau saat ini waktu Tuhan tiba bagi kita dan ternyata kehidupan kita tidak ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, yang artinya kita tidak ditemukan ada dalam keadaan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Itulah kenapa tadi saya katakan kita harus sadar, kita harus mengerti, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang hanya untuk satu hal, yaitu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu tidak akan terjadi secara otomatis. Harus diusahakan, harus dikerjakan. Inilah yang firman Tuhan maksudkan kalau kita membaca 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan itu. Jadi sekali lagi saya harus katakan, berkenan itu tidak otomatis, tetapi harus diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Tidak ada cara lain, saudaraku. Kita harus mengambil tindakan, melepaskan cara hidup kita yang lama, lalu serahkan hidup kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka seluruh gerak pikiran, sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan, semuanya pasti sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini artinya seluruh wilayah hidup kita hanya untuk Tuhan saja dan bukan yang lain. Saudaraku, kalau kita bersedia menyerahkan seluruh hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menyukakan, itu akan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Saudaraku, ciri dari orang percaya yang mau hidup terus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, ia akan menanggalkan setiap beban dan dosa. Perhatikan itu, menanggalkan manusia berdosanya, lalu mengarahkan pandangannya tertuju kepada Kristus.
supaya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam Ibrani 12, kalau kita membaca mulai ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara perhatikan itu, pandanglah hidupnya Kristus, supaya kita hidup sama seperti Kristus. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, kita akan menyesal di kekekalan, tetapi itu adalah penyesalan yang terlambat. Jadi serahkanlah hidup kita untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya kita tidak menyesal di kekekalan nanti. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami, menyadarkan kami dan menegur kami. Kami mau hidup memandang kepada hidupnya Kristus. Kami mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus ya Bapa, supaya di sepanjang umur hidup kami terus berjalan di dalam seluruh kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, dan kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.